Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Di sini kami selaku kuasa hukum dari Pak Nunung dan Mas Yan mungkin akan memberikan suatu penjelasan atau klarifikasi dari pihak keluarga sehubungan dengan adanya berita-berita yang menurut pendapat keluarga tidak pas, atau nanti akan dijelaskan oleh pihak keluarga apa saja yang membuat tidak nyaman keluarga, akan dijelaskan oleh kakak Mbak Nunung untuk klarifikasi tersebut. Silakan Pak. Selamat siang pada rekan-rekan media, wartawan. Di sini saya mau klarifikasi masalah beredarnya isu berita masalah Nunung jual rumah untuk biaya rehab itu kemarin, yang sempat ada statement dari rekan-rekan Mbak Nunung yang kemarin ada di media. Untuk berita ini saya sebagai wakil keluarga mengatakan berita itu tidak benar adanya, karena Mbak Nunung tidak punya rumah di Surabaya. Kebetulan rumah Mbak Nunung ada di Solo semua, dan berita mengenai penjualan rumah untuk biaya rehab gini-gini. Sebetulnya kemarin sendiri statement Polo sendiri sudah mengatakan bahwa biaya rehab itu disediakan negara, tapi kita nggak ada istilahnya jual rumah untuk biaya rehab gini. Jadi untuk klarifikasinya saya terima kasih pada rekan-rekan Mbak Nunung yang sudah memberikan support, dukungan pada Mbak Nunung. Saat ini yang kita butuhkan untuk Mbak Nunung hanya support, doa supaya permasalahan Mbak Nunung cepat selesai, supaya proses hukum ini berjalan dengan apa yang sudah dari kepolisian harus dijalani Mbak Nunung, intinya gitu. Mbak Nunung sendiri sudah menerima istilahnya proses ini dengan ya memang harus dijalani proses ini. Alhamdulillah kemarin kayak permintaan rekan-rekan Mbak Nunung supaya Mbak Nunung rehab ini sudah terjawab dengan terimanya asesmen rehabnya Mbak Nunung. Jadi kita hanya klarifikasi aja isu di media yang katanya Mbak Nunung jual rumah untuk biaya proses hukum ini. Dari pihak keluarga tidak ada sama sekali. Untuk rekan-rekan Mbak Nunung saya terima kasih supportnya, terima kasih dukungannya. Saat ini yang kita butuhkan hanya doa aja supaya prosesnya cepat selesai, proses hukumnya cepat selesai. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memperlakukan Mbak Nunung dengan baik. Mbak Nunung juga istilahnya diperlakukan sesuai dengan aturan kepolisian ya. Mbak Nunung juga menjalani di sel. Semoga dengan peristiwa ini Mbak Nunung tidak akan mengulangi lagi. Kita tunggu aja proses selanjutnya supaya cepat segera dilimpahkan di proses selanjutnya mungkin di kejaksaan atau di pengadilan. Jadi berita masalah jual rumah itu memang tidak benar. Memang kemarin ada jual sawah, itu memang ada, tapi itu sebelum Mbak Nunung ada kasus ini, itu udah rencana jual sawah karena sawah itu sudah produksi, karena sudah mendekat jalan tol apa gitu, memang sengaja dijual. Kebetulan ya anak-anaknya kan mau kuliah di Jakarta, kemarin ya mau minta rumah di Bekasi dekat kampusnya, ya terus dijualin itu. Jadi untuk isunya semacam itu. Jadi mungkin hanya klarifikasi berita aja, isu berita selama ini. Untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekannya Mbak Nunung yang barangkali ada yang mau kemarin membesuk atau dari pihak keluarga, dari kepolisian terbuka, monggo beri support ke Mbak Nunung, silahkan datang besuk, silahkan, nggak masalah. Kita hanya butuh doa aja, butuh supportnya aja supaya kasus ini cepat selesai, segera dilimpahkan lagi di proses hukum selanjutnya. Mbak Nunung terima kasih juga menyampaikan pesan juga kepada wartawan, pada media, terima kasih. Selama ini beritanya juga enggak terlalu menyudutkan. Memang sempat kemarin ada berita-berita yang mungkin miss ya, mungkin yang jelas tidak ada ya Mas Odo ya. Sebagai anaknya, saya juga sebagai keluarga di Solo, Mbak Nunung pun tidak punya rumah di Surabaya seperti yang berita beredar jual rumah di Surabaya, tidak ada. Mungkin itu rumahnya orang, kalau mau dijual malah tambah kasus lagi nanti kalau mau jual rumahnya orang. Kan ada kasus iya. Yang tanah mau dijual juga, itu gimana Mas?
Tanah yang di mana? Ya itu saya jelaskan tadi, sawah itu dijual sebelum Mbak Nunung ada masalah ini. Memang rencana dijual karena itu dekat tol, salur sudah nggak produksi tanah itu. Udah lama. Kebetulan anaknya sekarang yang nomor 2, adiknya Mas Bagus kan kuliah di sini di Binus, pengen punya rumah sendiri, nggak ikut mamahnya lah itu. Ya itu jualan jatahmu itu buat beli di sini. Itu jauh sebelum hari, Mbak. Jauh sebelum ada masalah. Mas Bagus sempat kaget nggak ada kabar ini? Kaget sempat dengar dan baca berita ini kalau mama jual salah satu asetnya untuk proses rehabilitasi. Ya kembali lagi, proses rehabilitasi itu kan free ya, enggak? Iya. Memang dibiayai dari negara. Jadi tidak ada proses jual beli aset mama ini tuh sudah jauh sebelum ada kejadian seperti ini. Itu memang untuk biaya adikku Sekolah. kuliah. Jadi itu memang tidak benar adanya. Tapi apa Mas Bagus, maksudnya banyak tanggungan yang memang bukan sama ini kan ada anak angkat juga boleh. Ya, memang benar ada tanggungan di luar dari anak-anak kandungnya mama. Ya itu kan makanya kita melepas salah satu aset itu kan juga ada sebagian untuk adikku kuliah, ada sebagian untuk keluarga yang ditanggung sama mama. Karena kan kurban juga kemarin. untuk kurban juga alhamdulillah mama kan bisa berkurban. Nunung itu kan salah satu juga donatur di lembaga Lentera anak-anak pengidap HIV AIDS itu yang di Solo. Kebetulan tahun ini kan belum anunar. Kalau di Solo kan urusannya sama saya. Nah tolong itu kita karena udah janji yang tahun kemarin udah, ini tahun ini tolong. Mbak Nunung salah satu ya, insya Allah mulai tahun kemarin baru mulai, selanjutnya mau jadi donatur di lembaga Lentera anak-anak HIV AIDS yang di Solo itu ada. Ya itu mungkin sebagian memang uangnya tolong itu sebagian dikasihkan ke sana. Terus kemarin ya korban di Solo ya sapi apa yang memang semacam hutang. Lalu Mbak Nunung punya hutang nadar itu kayak harus dilaksanakan. Kondisinya sebenarnya semacam ini. Jadi jadi masalah sawah yang dijual itu, isu sawah tanah itu enggak tanah, sawah yang dijual itu memang satu itu udah nggak produksi. Tanah yang kemarin yang sering istilahnya petani yang kebetulan orangnya juga sakit, udah nggak sempat berapa bulan nggak ditanami, udah mending itu aja yang dijual. Anaknya yang nomor 2 kan minta apartemen apa yang di depan kampus itu, ya udah jatahmu itu aja dijual gitu. Sebagian untuk ya tolong ditutup pintu untuk lembaga Lentera, untuk itu yang udah Mbak Nunung udah janji karena udah permintaan. Jadi bukan untuk kebutuhan mama rehabilitasi itu enggak salah. Sebenarnya kalau kemarin berita Mas Polo kemarin yang bikin, tapi kan Mas Polo tak lihat statementnya juga nggak nuduh Mbak Nunung, kurang tahu itu urusan keluarga. Kalau soal rehab sendiri gimana? Tutupin Soal rehab sendiri juga rehab. Soal Rehab sendiri udah dipindah atau masih di Proses rehab Polda? Gini, masalah proses hukum sampai sekarang masih berlangsung ya. Sampai pagi tadi pun kita masih sempat mendampingi. Prosesnya masih dalam proses asesmen dan mungkin udah hampir selesai, dan ya kita masih ngikutin sih prosesnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai semua. Jadi sampai detik ini proses asesmen belum di ACC sama polisi, Mas? Sudah. Kemarin kan sudah disampaikan sama Bapak Kasubdit Pak Galvin dan Kabid Humas Pak Kabid Humas Pak Argo kalau hasil asesmen mama sudah diterima untuk rehabilitasi. Nah untuk proses selanjutnya kan kita masih menunggu lagi nanti harus gimananya. Yang tahu persis ya penyebabnya. Yang tahu persis pokoknya kita ikutin proses dan prosedurnya biar jalan sama Bapak penyidik saja untuk kelanjutannya. Jadi belum ada keputusan bakal kapan mau direhab? Belum ada. ya, begini ya. Insya Allah sih minggu ini sudah mudah-mudahan ya. Kita berharap Mas, untuk cepat. isu jual tanahnya itu berarti untuk anak angkatnya, kalau jumlah Bukan anak angkat, Bukan cuma anak angkat, ada adikku juga yang adik juga yang kemarin baru masuk kuliah. lagi masuk Kan kuliah. minta apartemen yang di depan kampus ya udah, itu kan jatahnya toh Pak. Sawah itu jatahnya anak yang adiknya Bagus. Ya udah tanahmu yang itu buat dijual aja buat nyari yang di Bekasi gitu. Terus misalnya ada saksi dengan kondisi Bandung semacam ini belum ada aktivitas, dia mengusulkan yang kemarin jadi nadarnya Mbak Nunung
kayak korban, kayak yang buat itu yang lembaga lentera yang anak-anak HIV AIDS itu yang itu memang harus didahulukan. Kalau bisa, kalau ada sisanya tolong dikaji-kajikan itu. Memang kalau korban tiap tahun Mbak Nunung ya di Solo ada berapa tempat gitu. Berarti nggak ada anak. Ya ada anak angkat Mbak. Jumlahnya itu berapa? Kalau anak angkatnya Mbak Nunung sekitar sudah 19 ya. Kurang lebih ada 19. 19. Umurnya tuh kisaran Ada SD, SMP, Masih ada yang SD, SMTK, ya. TK, TK juga ada. masih ada. Untuk keadaannya gimana tuh? Ya alhamdulillah berjalan, makanya Baik. kan isu jual rumah terus ini buat katanya buat reu itu enggak benar. Karena kondisi Mbak Nunung sekarang pun enggak ada aktivitas, mungkin belum ada sedikit pemasukan, yaitu sebagian uangnya beliau itu dibuat. Itu karena tanggung jawab Mbak Nunung nggak biaya pendidikannya. Kemarin kan ini tahun ajaran baru juga. Tolong tuh tas, buku, sepatunya dipikir segera dianu untuk anak-anak itu. Berarti keadaannya baik. Alhamdulillah. Kemarin juga sempat ngomong tolong yang harus bayar pakai SPP setahun sekalian dibayar. Kalau yang negeri-negeri kan nggak ada biaya Mbak. Itu mungkin kemarin sepatu, tas saja yang suruh melengkapi. Ada adiknya di Solo. Tapi intinya itu beritanya nggak tahu kok muncul berita jual rumah buat reu bukan dari mana. Rumahnya ada di mana aja, ada berapa di lokasi mana? Kalau rumah ada di Solo semua Mas. Mbak Nunung rumah di Solo. Kebetulan Mbak Nunung tuh kemarin juga habis beli rumah malah. Habis beli rumah di belakang Samsat itu. Kalau Mbak Nunung pulang di Solo paling nggak pernah pulang ke rumahnya sendiri, tidurnya tempat ibu. Karena di situ kumpul semua keluarga. Mbak Nunung sampai sekarang kalau pulang Solo mesti ke tempat ibu. Nggak pernah. Jadi yang dijual sawah bukan tanah. Sawah itu tapi jatahnya adiknya ini karena adiknya pengen beli rumah atau apartemen di depan kampusnya, dekat kampusnya karena nggak. Mas Bagus, mohon maaf mungkin sebelumnya ini kan Mbak Nunung masih sekarang masih di tahap itu belum keluar. Sementara mungkin tadi jadi donatur juga sebagai donatur tetap. Nah untuk keuangannya sendiri bagaimana? Ya itu kita yang di luar ya yang pasti yang berusaha ya. Insya Allah kan hasil jual aset kemarin kan masih ada sih sedikit sebagian. Jadi itu yang kita pakai dulu. Kan insya Allah tahun depan masih ada lagi insya Allah. Jadi selama menjalani rehab itu pihak yang ditunjuk oleh keluarga adalah Mas Bagus. Jadi segala sesuatu yang ada urusannya dengan aset, yang ada urusannya dengan harta apapun, itu ini satu-satunya orang yang ditunjuk oleh keluarga dan itu di hadapan saya. Jadi Mas Bagus ini yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada pihak-pihak mungkin dari saudara-saudara atau lainnya yang mengklaim itu saya rasa nggak benar karena setahu saya pihak yang paling bertanggung jawab adalah Mas Bagus. Kalau kondisi Mbak Nunung sendiri sampai saat ini gimana Mas? Alhamdulillah baik, mama baik di dalam, mama Naik sehat. 9 kilo. Naik 9 kilo tadi kabar terakhir. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik lah pokoknya. Tadi kan ngantar kemarin kan kalau kita korban kan dapat daging juga gitu kita. Tolong dimasakin rendang sama empal kita bisa kirim menumpang makanilah apa. Mungkin ada cerita apa Mas Lebaran di dalam Gimana? ada cerita apa Lebaran di sana. Lebaran di dalam tahanan? Ya ceritanya sih cuman gini aja, miris aja takbiran Idul Adha nggak di rumah sama anak-anak gitu ya. Ya udah lama yang ikhlas aku bilang kayak gitu. Ya mau gimana lagi di jalannya kok. Namanya manusia tuh semuanya pasti ada ujian ya. Kalau nggak pakai ujian Allah malah nggak sayang kan gitu. Bikin SIM ada ujian. Tapi lebih gimana Mas Bagus, Mbak Nunung lebih gimana sekarang? Menerima. Lebih legowo atau Ya lebih menerima, lebih legowo. Pokoknya jauh lebih ikhlas daripada hari pertama. Ya namanya orang ketangkep polisi Mbak mau dipenjara mesti nangis itu biasa. Dulu polo aja nangis, tesi sampai minum gitu ya namanya orang ketangkep itu takut kalut biasa. Tapi sekarang alhamdulillah udah. Ya memang harus dijalani Mbak ini proses harus dijalani. tapi cara Mas Bagus mungkin menenangkan mama di dalam mungkin semua baik-baik aja atau seperti apa Mas? Ya yang pasti sih dialog aja ya, tidak terlalu membebankan banyak pikiran ke mama, yang beri kabar-kabar yang baik aja sih. Pokoknya instruksinya dijalankan mesti anu Mbak.
sana tolong yang anak-anak yang di Tanon tolong dipikir, yang panti asuhan itu kita ajarkan. Udah gimana? Udah gitu. Jadi Mbak Nunung Jangan sampai kita belum Mbak gitu, mesti gitu kalau disuruh gitu. artinya Mbak Nunung tetap pantau di dalam gitu Pantau ya, Mas, di ya? pel terus. Kurang lebih seperti itu ya. Jadinya kalau ada pertanyaan lagi silahkan aja, mumpung keluarganya ada di sini. Kalau tidak ada mungkin saya akan menambahkan sesuatu keterangan. Jadinya belakangan ini kan ada berita-berita yang tidak diketahui oleh keluarga. Selama ini keluarga telah memberikan kuasa hukumnya kepada kami ya. Jadi terutama saya, Sandy, dan ada 2 orang lagi, dan semuanya itu dari awal memang kita yang handle sebagai kuasa hukum yang ditunjuk resmi oleh keluarga. Jadi manakala kalau ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu atas permintaan keluarga atau memberi keterangan seolah-olah bertindak dari keluarga, dan berita-berita itu tidak benar. Dalam arti kata, keluarga hanya mempercayakan kepada kita. Jadi seandainya ada info yang ada berhubungan dengan Mbak Nung dan Mas Yan, ya dimohon untuk menghubungi kami atau menghubungi keluarga secara langsung. Karena selama ini yang punya legal standing untuk proses ini adalah kami dan keluarga aja. Jadi tidak ada pihak-pihak lain. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang ikut memberikan statement yang ada hubungannya dengan Mbak Nung dan keluarga, otomatis ya kami sendiri merasa keberatan, karena dari pihak keluarga pasti akan menyampaikan kepada kami, karena pihak keluarga tidak tahu menahu apapun berita tersebut. Jadi keterangan yang benar mengenai Mbak Nung itu pihak keluarga dan kami selaku kuasa hukumnya. Untuk itu bagi pihak-pihak yang ingin mensupport Mbak Nunung dan Mas Yan itu ya silahkan menghubungi keluarga, atau ingin membesuk Mbak Nung itu silahkan aja, karena welcome aja. Dalam arti kata kita mengikuti proses ini sesuai dengan prosesnya, dan tidak ada embel-embel apapun dalam permasalahan Mbak Nung ini. Itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas supaya lebih mengerti. Itu aja sih. Bang, terkait dengan kontrak kerja Mbak Nunung sejauh ini, apakah ada yang diputus atau seperti apa kondisinya? Wah, itu kita nggak tahu Mas, kita belum tahu untuk masalah di situ ya. Mungkin Saya langsung kenet. langsung sama mama sendiri nanti. Nah. Ini kalau dari keluarga sendiri ada permintaan apa lagi Mas Bagus, mungkin segera mama direhab atau seperti apa gitu? Ya harapannya gitu. Ya harapannya sih yang pasti supaya mama cepat direhab ya. Pokoknya untuk lebih baik lagi ya. Yang pasti seperti ada statement seperti ini kan, kita juga yang kena imbasnya, kan mama juga yang kena imbasnya. Jadi karena kami dari pihak keluarga tidak tahu menahu bahwa ada statement yang disampaikan kemarin yang mengatasnamakan keluarga, bahwa kenapa Nunung seperti ini ya kan, semua kan ada proses dan prosedurnya. Kita ikut apa kata penyidik aja, jadi tidak usah membuat statement yang merugikan kita, yang tanpa izin kita keluarga besar. Itu aja sih. Mas Bagus, paling kalau sebenarnya ada komunikasi nggak sih sama Mbak Nunung sekarang? Kenapa? Ada komunikasi nggak selama di sana setelah pandangan hakim? Iya, kalau komunikasi tetap, tapi via jadi mama ke saya ke anak-anak. Iya, perantara. Iya. Oke. Jadi sementara cukup ya seperti itu. Jadi itu klarifikasi dari pihak keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.